Hari ini adalah tanggal 29 Oktober 2019, bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia, yaitu hari terakhir long march saya. Jam 6 pagi saya sudah siap di Masjid Al-Barkah Kota Bekasi untuk melanjutkan perjalanan. Hadir melepas saya di halaman Masjid Al-Barkah antara lain adalah Bang Yan Rasad, Ketua KONI Kota Bekasi, bersama pengurus KONI yang lainnya. Hadir juga Bang Uncu Nasir, teman dari KFJS atau Komunitas Forever Jalan Sehat Jakarta. Beliau mewakili teman KFJS yang lain yang tidak bisa hadir. Kang Musbar juga sudah bergabung kembali. Keduanya, baik Bang Uncu Nasir maupun Kang Musbar, akan menemani saya berjalan menuju Monas, Jakarta. Hadir juga koordinator alumni SMP Negeri dan SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Abi Siswanto, beserta teman-teman lainnya. Hadir juga adik-adik saya. Mengiringi perjalanan kenangan saya hari ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua agar janganlah sampai terkena stroke, baik stroke yang pertama kali maupun stroke kedua maupun ketiga. Penyandang pasca stroke, jadilah dokter untuk diri sendiri. Caranya adalah pertama dengan mencari pengetahuan dasar mengapa bisa terjadi stroke. Kedua adalah belajar membaca hasil laboratorium, karena dengan memahami hasil laboratorium dan kemudian mengambil tindakan sendiri, maka sesungguhnya kita telah menjadi dokter untuk diri sendiri. Ketiga adalah disiplin terhadap asupan makanan, khususnya makanan yang mengandung lemak jenuh. Keempat, jangan biarkan melewati hari tanpa berkeringat, meski keringatnya hanya di leher saja. Karena modal dasar kesehatan penyandang pasca stroke adalah bergerak. Tanpa bergerak, Anda akan seperti air yang tidak mengalir. Anda bisa simpulkan sendiri apa yang terjadi dengan air yang tidak mengalir, sementara masuk berbagai sampah ke situ. Kelima adalah komitmen, keinginan kuat untuk sembuh, yang terjadinya tergantung pada sendiri. Sedangkan keluarga maupun orang lain yang membantu adalah hanya pendukung, bukannya utama. Keenam, hati-hati dengan penawaran produk stroke yang fata morgana. Jangan segala-gala ditelan. Ketujuh adalah memahami karakter penyakit stroke. Caranya bisa mencari info kepada dokter atau mencari kiat-kiat kepada orang yang telah pulih stroke. Tapi sebaiknya bukan berasal dari testimoni orang yang dalam kaitan menawarkan produk, karena diduga ada unsur kepentingan di situ. Di pinggir jalan dekat stasiun Cakung, Jakarta Timur, saya diwawancarai oleh stasiun TV Metro TV dalam acara live memperingati Hari Stroke Sedunia 2019. Penyakit stroke, kemudian memperingati Hari Stroke Sedunia dengan cara yang cukup unik, berjalan kaki, berjalan kaki dari Bandung, targetnya menuju Jakarta. Itu panjang ya, kalau kita naik tol saja 200 km lebih. Makanya, dan menghabiskan waktu berjam-jam di jalan tol menggunakan kendaraan. Dan sekarang sudah ada Pak Komarudin yang kabarnya nih, Bet, sudah sampai di Bekasi. Sudah di Bekasi sekarang, hari kita Jumat akan langsung berangkat. menyapa. Selamat pagi Pak Komar, apa kabar Pak? Bagaimana, sehat Pak? Selamat pagi, baik-baik, sehat. Baik-baik, baik-baik, sehat Pak Komar. Nah, apanya terganggu? Apanya Pak Komar? Suara serak. Oh, suaranya Suara terganggu, tapi pernapasannya masih bagus Pak Komar. Pak Komar, saya mau tanya, Pak Komar ini bisa ceritakan Pak histori dari penyakit stroke yang Pak Komar alami?
Saya itu kena stroke hemoragik, pecah pembuluh darah. Lumpuh di sebagian kiri badan, sebagian kiri. Sebelah kiri badan waktu tahun Tangan berapa? dicubit saja tidak. Tahun 2012. Tahun 2012. Terus waktu 2012. terkena stroke itu Pak Komar lagi berkegiatan kah? Atau memang di rumah dan langsung dibawa ke rumah sakit nggak Pak Komar waktu itu? Di rumah, bangun tidur terkena stroke. Kemudian dibawa ke rumah sakit Harum, Kalimalang. Waktu dibawa ke 3 rumah jam sakit pas sesudahnya. Pak Komar waktu dibawa ke rumah sakit dikasih tahu dokter nggak? Faktor-faktor apa saja nih mungkin bisa menyebabkan stroke-nya Pak Komar waktu itu? Tidak tahu saya langsung dibawa di scan dan saya tidak sadar mungkin total sudah di ruang perawatan. Berapa lama Pak Komar? 9 hari di rumah sakit. 9. Saya sudah mulai bisa berjalan walaupun berat, walaupun masih itu 6 bulan saya bisa. 6 bulan, wow. Tadinya kaki saya itu seperti... Lanjut Pak. Ya. Tadinya kaki saya itu seperti orang kesemutan ekstrim. Tidak bisa menjejakkan kaki di lantai. Berarti saat itu Pak Komar kan mengikuti terapi-terapi untuk masa pemulihan. Dan apa sih Pak Komar, mungkin bisa Pak Komar kan ketemu juga dengan penderita stroke lainnya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam masa pemulihan itu? Apakah benar-benar mengganti gaya hidup total Pak Komar atau semangat seperti apa? Jadi yang pertama ketika saya keluar dari rumah sakit, kondisi saya begitu buruk. Yang saya cari adalah orang yang sembuh stroke untuk saya cari pengalamannya. Kemudian saya baca buku-buku kesehatan, terus konsultasi ke dokter. Akhirnya saya punya kesimpulan sendiri dan saya menjadi dokter sendiri. Kesimpulannya apa Pak buat Bapak sendiri? Ya selama 6 bulan itu saya tidak lepas obat dokter. Tapi saya melakukan jalan kaki kemana saja. Sambil saya lempar-lempar tangan saya dan seterusnya. Saya tidak pernah diam. Nonton TV, leher saya gerak-gerakan. Kaki saya gerak-gerakan. Terus seperti itu. Oke. Pak Komar waktu itu sampai kan akhirnya 6 bulan. Ya. 6 bulan sudah mulai pulih. Pak Komar, kami pengen lihat nih bagaimana hasilnya. Pak Komar kan kalau tidak salah lumpuh di sebelah kiri ya. Sekarang coba tangan kirinya diangkat Pak Komar. Kiri ya. Ya, oke. Ini kiri. Oh. Sudah. Wow, itu normal sekali. Iya, itu hebat sekali. Wah, Pak Komar, selamat. Tangan kanannya juga Pak Komar. Sekarang dua-duanya untuk dibandingkan. Oh, boleh nih Pak Komar. Iya, makanya Pak Komar, tapi bisa tolong diberikan nggak semangatnya pada pagi hari ini kan Pak Komar tapi dari tunggu dulu, Bandung. Kita kan pengen tahu juga nih alasannya Pak Komar kenapa berjalan kaki sih, apa tidak takut nanti kan Pak Komar terganggu lagi kesehatannya. Alhamdulillah selama perjalanan tidak ada yang dirasa. Saya kan dikawal oleh tim medis. Tim medis saya selalu bertanya bagaimana napas Bapak, biasa. Suhu saya 36, biasa. Detak jantung saya normal. Alhamdulillah normal, tidak sehat pernah semua Pak Komar. selama perjalanan. Ya begitu kurang lebih. Tapi kenapa sih Pak? Iya, kenapa sih ini sih kenapa mesti jalan kaki gitu loh Pak? Dari Bandung ke Jakarta kenapa? Itu repot-repot, capek-capek. Jadi begini, saya ini pernah mengalami suatu hal yang sangat berat sekali. Jadi saya ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat bahwa janganlah terkena stroke. Dan bagi yang telah terkena, semangatlah karena stroke itu bisa pulih. Ini buktinya saya bisa jalan dari Bandung Jakarta. Nah, itu dia. Terima kasih loh Pak Komar dan ditunggu di Jakarta, katanya mau sampai Monas kan? N-nya? Sampai Monas, mungkin nanti sore kali sampai. Oke, semoga sampai dengan selamat dan juga sehat. Pak Komar kalau sempat main-main ke studio Metro TV ya Pak. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, terima kasih Pak Komar.